agung segera tiba, bulan mulia segera datang. Di bulan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan banyak sekali dari hamba-hambanya. Yang akan mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan adalah hamba-hamba yang tahu keagungan Ramadan. Yang mendapatkan keagungan di bulan suci Ramadan adalah hamba-hamba yang benar-benar menyambut berita gembira kabar datangnya bulan suci Ramadan, bulan penuh pengampunan, bulan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Sungguh itu adalah bulan keberuntungan. Sangat rugi orang yang bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi dia bukan termasuk orang yang diampuni, bukan termasuk orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan termasuk orang yang mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang pernah disabdakan oleh Nabi, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di mimbar, lalu mengatakan kalimat amin. Lalu para sahabat Nabi bertanya, siapa yang didoakan dan siapa yang berdoa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, malaikat Jibril alaihi salam berkata, orang yang memasuki bulan Ramadan akan tetapi belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ia adalah hamba yang terkutuk. Kemudian aku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan amin. Artinya, ada orang memasuki bulan suci Ramadan akan tetapi tidak ada semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Maka orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang terkutuk dan tidak beruntung. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan diskon besar-besaran kepada hambanya. Semua amal kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lipat ganda yang tidak pernah ada kecuali di bulan suci Ramadan. Ini adalah termasuk kemuliaan dan keistimewaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang pernah diadukan oleh sahabat Nabi, bahwa umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek, sementara umat-umat terdahulu umurnya panjang. Jika mereka itu soleh, tentu pangkat mereka akan tinggi karena bisa melakukan ibadah yang amat panjang. Akan tetapi dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jawaban yang indah, memang umatku adalah usianya pendek, akan tetapi Allah telah memberikannya Ramadan. Dan juga Allah telah memberikannya Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala amal ibadah umat Islam pada bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Maka dari itu, jangan sampai ada dari kita yang tertinggal dari rombongan orang yang beruntung di bulan suci Ramadan. Jangan sampai ada di antara kita ini orang yang lalai dengan Ramadan. Dalam menyambut bulan Ramadan kita harus mempersiapkan dengan dua persiapan, persiapan lahir dan batin. Pertama, persiapan lahir. Persiapan lahir adalah dengan melihat di sekitar kita dan mencari sebab-sebab yang menjadikan kita dekat dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasilitas dahir mulai dari mushaf, baju, musola, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah kita. Jika ada yang kurang, mari kita penuhi. Persiapkan jadwal-jadwal untuk amal ibadah yang harus kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai waktu bulan suci Ramadan ini berlalu begitu saja. Jika kita tidak berpikir apa yang akan kita lakukan, amat sulit bagi kita untuk melakukannya jika tiba waktunya. Akan tetapi tanda bahwa kita rindu dan mengagungkan bulan suci Ramadan dan tanda bahwasanya kita ingin diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
maka saat ini harus kita rencanakan amal-amal ibadah yang akan kita lakukan. Termasuk urusan dunia yang harus kita lakukan pun harus dimasukkan di dalam jadwal kita untuk melaksanakan amal akhirat. Kalau kita telah rinci dan rapi dalam menyusun sebuah rencana, maka sesungguhnya kita tinggal melaksanakannya. Rencana yang kita susun itu tidak lain adalah tanda bahwasanya kita rindu kepada Ramadan, yang artinya juga rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bekerja jangan sampai lupa bahwa mencari nafkah adalah sangat mulia, kalau memang didasarkan atau niat yang benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang bekerja mungkin sulit untuk melakukan salat atau membaca Al-Quran, akan tetapi jangan sampai mulut ini diam dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berada di pasar-pasar pun demikian, berhenti menghindari omongan yang kotor lalu merubah lidah kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tanda bahwa kita adalah orang yang mengerti keagungan bulan suci Ramadan dan masih banyak yang lainnya. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan harus kita atur dan kita rapikan. Jangan sampai kita ini melakukan suatu pekerjaan yang tidak penting di saat-saat kita harus membaca Al-Quran dan melakukan ibadah tarawih dan sebagainya. Ini adalah termasuk tanda bahwasanya kita mengagungkan bulan suci Ramadan. Kedua adalah persiapan batin. Persiapan batin di sini artinya, kita harus benar-benar mempersiapkan hati kita, agar kita bisa beruntung di bulan suci Ramadan. Mempersiapkan hati dengan ketulusan mengabdi kepada Allah, menghilangkan ketakaburan dan menghilangkan rasa dengki. Karena takabur atau sombong, dengki dan iri itu hanya akan menjadikan kita melakukan ibadah puasa terasa berat dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat karena capek hati, sebab hati kita kotor, mendengki orang lain, melihat orang lain mendapat nikmat sakit hingga akhirnya menggunjing orang yang kita dengki. Takabur dengan merasa kita ini lebih dari yang lainnya, sehingga muncul di hati kita rasa mudah tersinggung, mudah marah, mudah emosi atau bahkan meremehkan orang lain. Hal yang semacam ini adalah sangat menyakitkan hati, karena penyakit-penyakit semacam ini biarpun kita tidak bersentuhan fisik dengan orang-orang yang kita benci atau orang yang kita dengki. Khususnya jika hal ini terjadi kepada orang-orang yang sangat dekat kepada kita, baik itu orang tua, suami, istri, saudara, anak dan lain sebagainya. Kedengkian, ketakaburan dan kebencian yang muncul di antara kita, di antara orang-orang yang dekat adalah sangat pedih dirasakan. Akan tetapi jika kita ingin menjadi orang yang beruntung di bulan suci Ramadan, haruslah kita ini menyingkirkan yang demikian itu. Jangan sampai kita berlarut-larut di dalam kehinaan, berlarut-larut di dalam kekotoran hati seperti ini. Maka mulai saat ini, mari kita membersihkan hati kita. Kita pangkas kesombongan dan kita pangkas kedengkian dan dendam dengan cara seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama adalah kita selalu koreksi ke dalam diri kita. Jangan merasa bahwasanya kita tidak punya penyakit hati. Kita harus selalu terus mencermati hati kita dan mencermati hawa nafsu kita. Jangan sampai kita lalai mengontrol hawa nafsu kita. Yang lalai mengontrolnya maka akan terjerumus. Tetapi kalau kita selalu mengontrol, diri kita pun akan selamat. Lebih dari itu, ini adalah makna perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan oleh para ulama bahwa segala ilmu yang kita peroleh adalah untuk menjaga diri kita sendiri sebelum orang lain.
Kalau sudah diri kita baik, kita menata diri kita, baru saat itu kita melihat orang-orang yang berada di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah mari kita saling berdoa di antara kita, jangan sampai kita pelit berdoa. Termasuk marilah kita berdoa dengan segala kebaikan terhadap orang-orang yang bermasalah dengan kita. Orang yang kita dengki, orang yang kita benci, orang yang kita dendami, orang yang bermusuhan dengan kita, orang yang berbohong kepada kita, orang yang berbuat curang, zalim kepada kita doakan semuanya dengan doa-doa yang baik-baik. Itu adalah pembersih hati kita dan lebih dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengagungkan orang yang senantiasa berjuang untuk memerangi hawa nafsunya yang penuh dengan kekotoran itu. Di saat kita sudah berusaha membersihkan hati kita yang demikian ini, maka Ramadan akan lebih bermakna. Kita akan merasakan keindahan dalam bulan Ramadan. Di antara suami istri tetap mesra dan indah, sangat mudah untuk melakukan ibadah. Kakak beradik yang mesra sangat mudah untuk melakukan tegur-menegur di dalam meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia. Begitu juga kita dengan tetangga. Kalau sudah hati kita tertata, tidak ada kesombongan, tidak ada saling meremehkan, yang ada adalah kerinduan untuk menyampaikan kebaikan, maka sungguh di saat itu sangat mudah bagi kita untuk mewujudkan dan menghadirkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Dengan begitu maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di bulan suci Ramadan. Keluar di bulan suci Ramadan menjadi orang yang bertakwa, yang hakikat takwa itu adalah kita semakin baik kepada Allah dan semakin baik kepada sesama manusia. Yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak baik kepada manusia, bukanlah orang yang bertakwa dan yang baik kepada manusia saja, tapi ternyata tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah orang yang bertakwa. Takwa adalah gabungan dua makna keharmonisan dan keindahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus keharmonisan dan keindahan kepada sesama manusia. Yang dalam hal ini adalah buah manfaat puasa yang kita lakukan seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.